Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah dan merupakan salah satu dari bulan suci yang keempat. Bulan suci ini juga dianggap sakral oleh umat Islam karena selama bulan Muharram, umat Islam diperintahkan untuk memperbanyak ibadah demi mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat memasuki bulan Muharram, maka umat Muslim dilarang untuk berperang maupun melakukan tindakan yang berakibat dosa. Bulan ini juga disebut oleh Nabi Muhammad sebagai Syahrullah atau bulan Allah. Nah, tentunya bulan ini memiliki banyak keutamaan yang sangat besar. Lantas apa saja keutamaan dari bulan Muharram ini? Nah, pemirsa, memasuki tahun baru Hijriah 1 Muharram 1445 Hijriah. Hari ini kita akan belajar dan mengkaji bersama tema terkait memaknai keutamaan bulan Muharram bersama gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, senang sekali Pak Kiai bisa hadir di sini dalam momen yang sangat spesial hari ini. 1 Muharram 1445 Hijriah, jadi tahun baru Islam. Mudah-mudahan semangat kita untuk belajar juga makin besar ya Pak Kiai. Amin, amin. Amin. Terima kasih sekali lagi. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Langsung kita bahas tentang tema kita hari ini Pak Kiai. Ya. Kalau bicara soal Muharram, sebenarnya sebelum nanti kita bahas lebih jauh terkait keutamaan, makna dari Muharram itu sendiri apa Pak Kiai? Sehingga bulan ini dalam kalender Hijriah juga menjadi bulan yang sangat istimewa. Tafadhol. Iya. Silahkan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, Muharram itu baru dikenal pada masa Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Jadi pada masa Nabi, masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, belum ada perhitungan Hijriah. Jadi masih mengikuti perhitungan miladiah ya, yang ada pada zaman itu yang dominan itu adalah negara-negara maju seperti Persia, ya, itu sudah punya perhitungan sendiri. Kemudian negara belah-belahan lain juga sudah punya memiliki perhitungan. Nah, artinya Nabi pada waktu itu Kaisar Romawi itu yang punya perhitungan menghitung dari mulai kelahirannya Nabi Isa itu juga sudah dikenal di zaman Nabi gitu. Cuma peristiwa itu menarik bahwa pada pemerintahan, pada khilafah Umar Ibnul Khattab itu banyak surat-surat yang masuk dari gubernur-gubernur itu karena tidak mengikuti tanggal yang dilakukan oleh Romawi. Jadi dia bingung sebenarnya surat yang lebih dulu itu yang mana. Gitu. Maka timbullah ide, dikumpulkan para sahabat, maka dihitunglah dari awal perhitungannya hijrah Nabi. Oh, dari. Ya, bukan kelahiran Nabi, tapi hijrahnya Nabi dijadikan tanggal 1 ya dalam perhitungan. Dan ini menarik bahwa perhitungan Hijriah itu memang tidak mengikuti sama dengan Persia, tidak sama dengan Romawi yang mengikuti dengan putaran matahari. Betul. Tetapi Hijriah itu mengikuti perhitungan bulan. Nah, dengan perhitungan bulan itu maka dia akan lebih cepat, ya, lebih cepat bilangannya karena putarannya dalam 1 tahun itu 20 sampai 12 hari itu lebih cepat. Nah, jadi mulai pada Khalifah Umar Ibnul Khattab itu ada perhitungan karena memang dianggap penting untuk menentukan administratif, ya, surat. Kemudian untuk menentukan waktunya haji. Jadi tidak berpedoman lagi kepada perhitungan penanggalan yang lain, tetapi sudah perhitungan sendiri. Itu yang menjadi alasan. Sehingga itu juga di bulan itu ternyata adalah bulan di mana punya peristiwa yang banyak sekali. Sehingga ketika itu bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika diusir, ketika diterima taubatnya itu di bulan Muharram. Nabi Musa
ya diselamatkan dari Firaun, kemudian ditenggelamkannya Firaun itu sendiri pada bulan Muharram. Sehingga bulan itu diberi nama dengan Muharram, ya, bulan yang dimuliakan itu, sehingga nggak boleh ada sebuah perjanjian konvensi bangsa kira-kira pada zaman itu nggak boleh merusak bulan-bulan Muharram ini. Gitu. Oke, jadi Masya Allah. Jadi ini juga menjadi apa ya, semacam kebutuhan kaum muslimin pada saat Ya, itu ya Pak betul, Kiai, betul. untuk memiliki perhitungan sendiri. Ya. Dan pada saat itu kemudian Khilafah Umar yang merumuskan ini. Iya, betul, pada Oke. zaman itu. Pada zaman ini. Nah, kalau kita bicara soal keutamaan kan pasti banyak. Karena tadi juga disebutkan bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang suci, banyak peristiwa-peristiwa luar biasa yang Iya, terjadi di betul. dalamnya. Kalau kita boleh, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Pak Kiai, tapi boleh satu saja mungkin keutamaan yang ya rasa-rasanya menjadi apa ya, identitas dari bulan Muharram itu seperti apa? Ya. Boleh disampaikan satu Ya. keutamaan Pak Kiai. Tanggal 10 Muharram itu adalah disebutnya dengan Asyura. Asyura itu artinya 10. 10, oke. Asyura. Ya, kemudian di Jawa itu jadi suro Betul, gitu, dengan betul. potongan suro. Untuk memberi nama hitungan bulan disebutnya bulan suro. Kata dasarnya itu Asyura, 10. Oke. Nah, tanggal 10 Asyura itu kalau dalam bahasa yang mudah dipahami di zaman dulu itu, Nabi bagaimana menanamkan kepada orang-orang itu untuk memberikan atensi yang khusus kepada anak-anak yatim. Sehingga tanggal 10 dikenalnya menjadi lebarannya anak yatim, Betul, namanya betul. itu dalam istilah. Nah, bukan cuma sekedar berpuasa, tetapi pada hari itu ketika dia mau berbuka, dia mendatangi orang-orang yang mereka tertinggal secara ekonomi, khususnya anak-anak yatim. Sunnah itu memegang kepalanya. Oke, sunnahnya. Nah, bedanya kalau kita memegang anak kita, maka dari depan ke belakang. Oke. Ya, dari Jadi diurus dari depan ke belakang. Tapi kalau anak yatim itu dari belakang ke depan. Oke. Ya, jadi kita ketemu dipegang belakang. Ada orang bertanya, kenapa mesti ya? dibedakan? Betul, betul. Karena kalau kita dengan anak kita ke belakang itu, ya sudah selesai, itu ekspresi kecintaan. Kalau anak yatim nggak boleh cuma gitu, langsung tangannya masuk ke kantong. Harus ada yang dikasih. Jadi Gitu ya? jangan cuma dipegang doang kepalanya gitu. Oke. Tapi kemudian mengkhususkan kita kemudian bersedekah atau menyayangi anak yatim di hari tertentu misalnya, kita sebutnya 10 Muharram gitu, apakah memang seperti itu atau bagaimana Pak Kiai kalau orang Sebenarnya mengkhususkan? kita tidak boleh Iya. mengkhususkan, seperti halnya kalau disebutnya Sayyidul Ayyam al-Jum'ah, ya, pemimpinnya hari itu hari Jumat. Kita nggak boleh, malah makruh seandainya di hari Oke. Jumat kita berpuasa. Betul. Hanya khusus melakukan ibadah di hari Jumat itu nggak boleh. Tetapi dianjurkan kita untuk menggandengkannya dengan hari sebelumnya atau hari dengan sesudahnya. Itu kalau kita mau melakukan ibadah. Begitu juga dengan Muharram. Jangan kita memberikan atensi kepada anak yatim itu setahun sekali umpamanya. Betul. Nah, ini kan para pemirsa, kita lihat di masyarakat itu emang tanggal 10 itu begitu banyak orang memberikan perhatian, tapi setelah itu tidak. Nah. Bukan, itu cuma momentum saja. Ya, di mana selalu diingatkan lagi, tetapi refleksinya, follow up-nya itu sepanjang Tahun ya? tahun. Seharusnya ya, Iya, baik. betul. Pak Kiai, tampaknya kita harus jeda dulu. Nanti setelah ini kita akan membahas terkait, kalau kita bicara bulan Muharram, biasanya identik dengan, apalagi tradisi dalam kultur Indonesia ya, identik sekali dengan hal-hal yang sifatnya mistis. Bahkan ada kepercayaan yang menyatakan bulan Suro itu bulan yang sial dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas ya dalam perspektif Islam. Nah pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini.